Ketika mau mulai bisnis, Anda ngerasa, kok kayaknya susah banget ya. Saya sebagai pemula, gimana sih harusnya? Kali ini Anda akan mendapatkan jawabannya. Jadi, mau sukses dunia pakai ilmu, mau sukses akhirat juga pakai ilmu. Dunia akhirat, dua-duanya harus tahu ilmunya. Nah, ada 4 tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Coach Ari di channel YouTube Coach Ari Brilian. Pada video ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana tips Anda sebagai pemula untuk memulai bisnisnya. Nah, banyak orang di luar sana, mungkin termasuk Anda, ketika mau mulai bisnis Anda ngerasa, kok kayaknya susah banget ya. Saya sebagai pemula, gimana sih harusnya supaya bisnis saya bisa dimulai, supaya bisnis saya bisa berjalan? Kali ini Anda akan mendapatkan jawabannya. Silakan kalau Anda sudah mendapatkan insight-nya, langsung Anda praktekkan. Nah, ada 4 tips yang harus Anda miliki atau Anda harus jalankan ketika Anda ingin menjalankan bisnis, apalagi Anda sebagai pemula. Sebenarnya ini untuk siapa saja, bahkan yang sudah punya bisnis pun, yang sudah jalan bisnis pun. Nah, hal ini harus dilakukan, apalagi Anda sebagai pemula atau baru banget ingin memulai bisnis Anda. Nah, ada beberapa tips. Tips yang pertama, nah ini, Anda harus miliki dulu yang namanya impian. Ya, nah ini banyak orang juga membahas tentang impian. Jadi kalau ingin memulai sesuatu, maka mulailah dulu dari akhirnya. Sama seperti Anda ingin melakukan sebuah perjalanan, Anda harus tahu dulu mau kemana sampainya, tujuannya mau kemana. Sama ketika Anda ingin menjalankan sebuah bisnis, supaya ada bahan bakarnya, supaya ada energinya, Anda harus tahu dulu apa sih sebetulnya yang mau Anda kejar di dalam bisnis yang nantinya akan Anda mau jalankan, supaya Anda punya energi. Karena yang namanya bisnis, nah ini memang tidak mudah untuk dijalankan. Banyak lika-likunya, banyak tanjakan turunannya, banyak kerikil-kerikilnya, bahkan batu-batunya ini banyak banget gitu. Kalau orang yang tidak punya impian yang kuat, tidak ada goal yang kuat yang ingin dia kejar, nah belum mulai aja sudah nyerah, belum mulai aja dia sudah nyerah. Maka Anda harus punya impiannya. Apa sih yang mau Anda kejar kalau Anda menjalankan sebuah bisnis? Kenapa Anda harus berbisnis? Nah, ketika Anda bikin impian, maka Anda harus punya yang namanya why, ya, atau sering disebut sebagai strong why. Artinya alasan yang kuat, ya, kenapa impian itu harus tercapai. Misal, saya ingin berbisnis, ya, sekian tahun yang akan datang, sekian itu harus jelas. Karena contoh ya, misal Anda saat ini usia 20 tahun, saya pengen bisnis. Karena usia 25 tahun saya harus mapan. Mapan tuh secara ekonomi maksudnya. Karena saya ingin nikah, ya, saya ingin menikah misalnya. Kemudian saya harus punya rumah, ya, saya harus punya mobil, saya harus sudah umroh, bahkan saya harus hajikan orang tua. Nah, misal begitu, hajikan ortu. Nah, bikin targetnya, bikin impiannya, sehingga nanti otak Anda akan bekerja bagaimana caranya untuk mewujudkan impian itu. Karena begini, ada yang namanya alam sadar, ada yang namanya alam bawah sadar. Ya, kalau fenomena gunung es kan gini ya, kalau dilihat gunungnya itu kecil, padahal di bawahnya ini besar. Padahal di bawahnya ini besar. Nah, kalau alam sadar kita, jadi kita tuh mau bisnis, ya, kita tuh mau jualan dan segala macamnya, ini alam bawah sadar. Dan ini hanya 20% yang menggerakkan tubuh kita untuk bergerak, sedangkan kita punya 80% yang ini alam bawah sadar kita. Dan apa yang Anda impikan di sini ini termasuk 80%.
Sedangkan yang Anda bicarakan bagaimana tips mulai bisnisnya, bagaimana bisnis apa yang mau diambil, bagaimana modal dan segala macamnya, itu sebetulnya hanya 20% saja. Sedangkan ininya ya, nah ini bicara tentang mental, itu 80% yang mempengaruhi apakah Anda punya semangat bergerak atau tidak. Nah, ini impian ya. Nah, ini impian. Nah, sedangkan Anda harus buat yang namanya strong why. Strong why itu alasan yang kuat kenapa impian ini harus tercapai di usia 25 tahun. Contoh, kenapa sih Anda harus nikah di usia 25 tahun? Anda harus punya strong why-nya. Karena kalau misalnya menikah di usianya sekian, maka Anda akan seperti ini. Kenapa sih Anda harus punya umur 25 tahun harus punya rumah? Karena Anda sudah nikah. Berarti kalau misalnya sudah nikah belum punya rumah, berarti Anda harus ngontrak. Kalau ngontrak harus bayar setiap bulan. Nah, bagaimana? Strong why. Kenapa saya harus punya mobil? Karena harus punya anak istri. Oh, nanti kasihan anak istri kemana-mana naik motor. Nah, punya strong why, punya alasan yang kuat kenapa ini harus tercapai bagi Anda. Nah, kalau ini sudah punya strong why-nya, sudah punya impian dan sudah punya strong why-nya, sudah punya alasan yang kuat, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mulai. Jadi ketika misalnya Anda, malas lah saya mulai, saya takut lah, malas lah saya bisnis, saya malas lah jualan, saya malu jualan. Anda sudah tidak ada itu lagi. Kenapa? Karena sudah tahu, oh iya, kalau saya nggak jualan, kalau saya nggak bisnis, saya nggak bisa nikah nih usia 25 tahun. Kalau saya nggak bisnis, saya belum tentu bisa punya rumah nih, saya nggak punya mobil nih, saya nggak bisa umroh nih, saya nggak bisa menghajikan orang tua. Jadi alam bawah sadar kita yang dibawa sehingga membuat energi atau fisik kita supaya bergerak. Ya, ini yang pertama, impian. Yang kedua, ya, Anda harus hancurkan mental blocknya. Mental block. Nah, biasanya begini. Biasanya orang yang sudah punya impian yang kuat, kenapa kok dia masih tetap nggak bergerak juga? Karena masih ada mental block yang ada dalam dirinya dia. Gitu, takut rugi. Saya sih mau bisnis, impian saya itu sudah besar, tapi gimana ya? Saya takut rugi. Nah, takut nggak laku, takut susah, takut. Nah, gitu. Ya. Nah, bagaimana cara menghancurkan mental block ini? Ya, mental block ini dihancurkan dengan membuat kata-kata lawannya, kata-kata positifnya. Rugi, positifnya untung. Takut rugi, enggak lah, saya insya Allah nggak bisa untung kalau saya jalan bisnisnya dengan benar, kalau saya belajar pada orang yang tepat, kalau saya begini, kalau saya begini. Nah, jadi setiap ada mental negatif, Anda langsung patahkan dengan kata-kata positifnya. Ya, takut gagal. Enggak lah, kalau saya belajar dengan yang sukses. Gitu. Insya Allah pasti bisa, karena saya sudah belajar dengan orang yang sudah mengalami terlebih dahulu gitu. Nah, buat kata-kata positifnya. Ini kan negatif. Nah, buat kata-kata positif. Nah, pakai penghubungnya. Misalnya rugi, positifnya kan untung. Nah, insya Allah saya untung karena saya, gitu. Gagal, insya Allah saya sukses karena saya, buat itunya. Pikiran negatif itu masih ada dalam diri kita karena kita tidak pecahkan, kita tidak hancurkan mental negatif itu, mental blocknya itu. Yang ketiga, Anda harus tahu ilmunya. Nah, jadi mau sukses dunia pakai ilmu, mau sukses akhirat juga pakai ilmu. Dunia akhirat, dua-duanya harus tahu ilmunya. Kalau kita mau sukses, maka kalau Anda mau sukses untuk bisnis, ya Anda harus punya ilmu bisnisnya. Bagaimana ilmu memilih produknya, bagaimana ilmu step memulainya, bagaimana memulai dengan modal seadanya, bagaimana nanti kalau Anda mau pakai dana pihak ketiga, investor dan segala macamnya, bagaimana nanti bekerja sama dengan orang, ilmunya harus ada. Maka perlahan Anda cari ilmu yang memang sesuai Anda dibutuhkan. Contoh misalnya, Anda belum mulai sama sekali, yang Anda cari jangan bagaimana ilmu mendapatkan investor, karena itu nanti. Yang Anda harus cari dulu adalah bagaimana caranya ilmu mendapatkan ide bisnisnya. Nah, itu dulu. Nanti ide bisnis sudah ada, bagaimana cara ilmu jualannya. Nah, step by step belajarnya. Gitu. Kan belajar yang baik itu bukan dihabiskan dalam waktu secepatnya semua ilmu, tidak. Jadi satu belajar, praktek. Sudah praktek, belajar lagi, praktek lagi, belajar lagi. Itu yang bagus seperti itu, step by step belajarnya, ya. Yang keempat, Anda harus punya mentornya. Nah, atau
coachnya ya atau pelatihnya. Nah, cari orang yang memang Anda trust sama dia mau ngajarin Anda ya. Kalau mentor itu biasanya yang pernah sukses di bisnis yang memang mirip seperti yang Anda tekuni ya. Kalau coach biasanya dia sudah sukses membina banyak orang, meskipun dia sendiri biasanya tidak selalu ke bisnis, tapi dia sukses melatih banyak orang. Nah, itu semua bisa Anda belajar kepada mereka ya, pada mentor, pada coach, pada pelatih bisnis, karena mereka punya pengalaman pribadi menjalankan bisnisnya dan mereka sudah mengalami ya, mendapatkan pengalaman melatih banyak orang, sehingga kasus-kasusnya mereka sudah menemukan, dan itu Anda bisa belajar. Contoh misalnya, Anda mau berjalan di satu tempat ya, misalnya 1 kilo jaraknya. Nah, di 300 meter ternyata ada batu. Nah, kalau Anda punya mentor, punya coach, punya pelatih, itu dikasih tahu, nanti hati-hati di jarak 300 meter ada batu, Anda nyingkir ke kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Anda mentor, coach, pelatih, ada orang yang membimbing Anda untuk mulai bisnisnya. Jadi ada 4 hal: impian, kemudian impian ini harus punya strong way-nya, hancurkan mental block yang ada dalam diri Anda harus punya ilmunya, Anda harus punya mentor, coach, atau pelatihnya. Nah, Anda lakukan ini semua, cari ilmunya, cari mentornya, sehingga Anda bisa praktek di bisnis Anda. Kalau Anda rasa sharing ini bermanfaat, silakan Anda subscribe channel ini dan Anda share, bagikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.